Film ini menceritakan kisah seorang pria yang pulang kampung dan bertemu kakak ipar untuk pertama kalinya. Ngapain aja mereka sesudah itu? Tentunya sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe dipersilahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, serta aktifkan tombol loncengnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang beberes rumah bernama Meguri. Ia merupakan ibu rumah tangga yang ikut tinggal di rumah keluarga suaminya. Ketika Meguri sedang bersih-bersih di dalam rumah, ia pun dikagetkan dengan kedatangan seorang pria Falcon yang bernama Yamato. Ia merupakan saudara tertua dari suami Meguri. Diceritakan jika hari itu adalah hari perdana Yamato kembali pulang setelah ia kabur dari rumah orang tuanya beberapa tahun yang lalu. Ketika masuk ke dalam rumah, Yamato yang merasa bersalah dengan apa yang telah ia lakukan sebelumnya langsung meminta maaf kepada mendiang ibunya yang sudah meninggal. Tak lama kemudian, dua orang pria datang ke ruangan tersebut. Mereka ialah Shinji yang merupakan suami dari Meguri, dan Suki yang merupakan ayah dari mereka berdua. Diceritakan kalau Shinji berprofesi sebagai tukang kayu dan juga sebagai penerus usaha mebel yang dimiliki ayahnya. Setelah itu, mereka berempat pun kemudian mengobrol bersama. Di sini Suki menanyakan ke Yamato perihal masalah yang terjadi padanya. Dikarenakan Yamato yang sudah kabur dari rumah mendadak kembali setelah beberapa tahun tak kunjung pulang. Mendengar hal itu, Yamato langsung menjelaskan jika ia baru saja kehilangan pekerjaannya di kota. Dikarenakan tempat ia bekerja melakukan pengurangan karyawan dan saat ini ia sedang menganggur. Shinji yang masih kesal dengan Yamato karena telah pergi dan membuatnya bekerja keras untuk keluarga ini, ia pun mengatakan kalau Yamato hanya datang ke rumah saat ada masalah saja dan akan jadi beban keluarga. Karena hal itu, Shinji pun menjadi emosi dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Lalu Meguri yang melihat suaminya sedang kesal bergegas menyusul untuk menenangkannya. Ketika Shinji dan Meguri telah pergi, ayahnya pun menanyakan apakah Yamato sudah memiliki rencana untuk ke depan. Meskipun Yamato tak ingin menjadi tukang kayu seperti adiknya dan dirinya tak ingin lagi mempermalukan keluarga, ia pun mengatakan jika ia hanya akan tinggal sementara di sana dan akan mencari lagi pekerjaan secepatnya. Malam harinya, ketika Yamato sedang sibuk mencari lowongan pekerjaan di internet, ia yang pusing dan tak bisa tidur malam itu tiba-tiba saja mendengar suara orang yang sedang bermantap-mantap pria dari lantai bawah. Yamato yang penasaran dengan suara tersebut, ia pun bergegas keluar dari kamar untuk mencari sumber suara itu. Saat sampai di lantai bawah, Yamato menyadari kalau suara itu berasal dari kamar adiknya. Dengan gerakan perlahan-lahan, Yamato pun berusaha untuk mengintip dari celah pintu kamar tersebut. Ia akhirnya mengetahui bila suara klontang-klontang itu berasal dari Shinji dan Meguri yang sedang adu goyangan. Di sini, dengan seksama, Yamato berusaha menganalisa gerakan yang mereka lakukan dan merencanakan sesuatu yang akan dieksekusinya nanti. Esok harinya, terlihat Yamato yang bangun kesiangan dikarenakan ia semalam tak bisa tidur setelah menyaksikan pertempuran Meguri dan suaminya. Suki lalu menyuruh Yamato untuk ikut doa pagi bersama mereka, agar ia juga mendapatkan berkah dan rezeki secepatnya. Setelah mereka selesai berdoa, Shinji pun mengajak ayahnya untuk bergegas berangkat bekerja, dikarenakan banyaknya pesanan yang belum terselesaikan. Siang harinya, terlihat Yamato yang sedang memainkan HP-nya di ruangan tamu, ditemani Meguri yang sedang sibuk membersihkan rumah. Di sini, Yamato yang sedang mencari lowongan pekerjaan via internet, perhatiannya pun tiba-tiba teralihkan ketika Meguri sedang mengepel lantai sambil geol-geol. Saat Meguri selesai mengepel lantai rumah, ia menghampiri Yamato berbasa-basi menanyakan apakah ia sudah mendapatkan lowongan pekerjaan. Mendengar hal itu, Yamato pun tak menjawabnya. Ia justru bertanya balik kepada Meguri mengapa sekian tahun menikah belum juga memiliki momongan. Hal itu membuat Meguri terdiam sejenak. Lalu ia bercerita sudah berupaya tiap malamnya berinvestasi bibit buah hati bersama suaminya, namun hingga kini belum ada hasilnya. Selain itu, ia juga tak henti-hentinya berdoa agar keinginannya lekas terwujud. Ketika Meguri beranjak pergi dan melintasi depan Yamato, tensinya tiba-tiba naik membuat dirinya ngos-ngosan. Menyadari kalau Shinji dan ayahnya masih akan lama pulang, ia lalu memanfaatkan peluang emas ini untuk mengajak paksa Meguri menanam benih bersama untuk mewujudkan impiannya. Meguri pun tak bisa menolak, dikarenakan keinginannya untuk memiliki buah hati. Dan tanpa berbasa-basi lagi, mereka pun langsung bercocok tanam. Esok harinya terlihat Meguri yang sedang berada di dapur mengupas buah semangka.
untuk ia siapkan kepada suami dan mertuanya yang akan berangkat bekerja. Di sini, Meguri yang sudah merasakan batang singkong Yamato merasa canggung saat berada di dapur bersama Shinji, mertuanya, dan Yamato. Ketika mereka sedang sarapan, Shinji mengatakan bahwa hari itu ia akan lembur bekerja untuk deadline akhir bulan. Lalu siang harinya, Meguri yang hanya berdua dengan Yamato di rumah dengan sengaja menggoda kakak iparnya itu. Ia melakukannya dikarenakan telah ketagihan batang singkong milik Yamato. Disebabkan bentuknya yang unik bengkok sedikit dan memiliki aroma khas keju mozzarella. Yamato yang terbawa suasana tanpa berlama-lama lagi, mereka pun akhirnya bercocok tanam. Malamnya terlihat Yamato dan Meguri yang datang menemui Suki. Di sini Suki mengatakan telah mendapatkan pekerjaan untuk Yamato di kota. Berhubung teman baik ayahnya ini siap menampung Yamato di sana, sehingga Yamato esok bisa kembali lagi ke kota untuk bekerja. Tiba-tiba Shinji datang memanggil ayahnya dan mengatakan kalau mereka harus kembali ke pabrik dikarenakan ada masalah kerjaan. Suki kemudian menyuruh Meguri dan Yamato untuk menjaga rumah. Meguri yang mengetahui kalau Yamato akan pergi, ia lalu meminta jatah terakhir sebagai salam perpisahan. Dan tanpa ragu lagi, Yamato berinvestasi menabur bibit di lahan becek milik Meguri. Di akhir film, terlihat Yamato yang akan kembali ke kota. Sebelum pergi, Shinji memberikan petuah kepada kakaknya agar lebih bersemangat lagi dalam bekerja nantinya. Sementara Meguri yang merasa kehilangan hanya bisa mengatakan agar Yamato pintar-pintar menjaga diri di perantauan. Berbekal senyum manis Meguri, kini Yamato pamit undur diri untuk berjuang mencari rejeki. Dan film ini pun selesai.